Oke, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana, Pak? Oh, nama saya Sofyan. Alamatnya kalau dusunnya Palorejo, desanya Timburjo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Ya, Jawa Timur, teman-teman Jawa ya. Timur ya. Nah, Pak Sofyan ini adalah salah satu petani kita di sini di Banyuwangi, Ya. yaitu yang tanam semangka ya, Pak ya. Semangka, ya. Ih, mantap ini, teman-teman. Kebunnya luas banget dan kelihatannya sudah siap Hampir panen. panen ya, Pak ya. Ya. Hampir panen ya. Ya. Ini Pak Sofyan selalu tanam semangka atau gimana ini, Pak? Selalu Jadi ya. 1 tahun itu 4 kali musim tanam. Berarti 4 kali panen, Pak, 1 tahun. Iya, 1 tahun 4 kali panen. Nah, dulu kok tertarik, Pak, bertani semangka itu gimana ceritanya itu, Pak? Gini, sebelumnya saya bukan petani, saya pernah usaha macam-macam, juga termasuk saya pernah jadi penjahit. Karena mata yang nggak kuat berair terus, akhirnya saya beralih jadi profesi petani. Terus awal-awalnya ya ikut-ikut teman dulu bagaimana caranya nanam semangka, akhirnya mulai bisa, terus berani tanam sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti dulu belum ada basic di pertanian? Belum. Itu yang saya sampaikan tadi, menjahit, terus saya usaha ke Sulawesi bikin kerupuk, terus pulang, terus bikin kerupuk di rumah, ternyata gagal, akhirnya itu terus jadi petani. Oh gitu ya. Iya, Ternyata malah cuannya di pertanian. Iya, gitu, Pak. iya. Terus akhirnya sampai sekarang, entah sudah berapa tahun, saya lupa. Yang jelas sekarang sudah enak, nyaman Nyaman di usaha petani. Ya, jadi petani. Ya. Mantap ini, teman-teman. Nah, Ya. kata-kata nyaman ini yang biasanya Ya, dan saya berhubungan dengan cuan ini, Pak. Iya, iya. Karena dengan berpetani ternyata saya juga bisa nyekolahkan anak, bisa, ya pokoknya ya saya anggap kerja petani itu santai saja, saya anggap seperti ibadah lah. Jadi berangkat pagi, pulang siang, pulang sore, gitu aja, rutin, nggak begitu apa ya, maksudnya dipikir secara serius enggak, jadi santai saja bertani. Menurut saya begitu banyak pikiran. Ya. Jadi lebih tenang ya. Tenang Pak, ya, lebih tenang aja. Dulu waktu itu ke Sulawesi berapa tahun, Pak? Oh, kalau di sana 5 tahun saya. 5 tahun. Tapi setiap bulan Ramadan pulang. Nanti setelah hari raya berangkat lagi. Iya. Kalau di semangka ini berarti sudah berapa tahun, Pak? Udah. Kalau di semangka Ada 10 tahun lebih. Lebih, Pak. Anak saya itu mulai dari SMP. Sekarang S2-nya hampir selesai. Wih. Itu sudah berapa tahun itu? Kata gampang hitung. Ya. Berarti bisa menyekolahkan anak. Iya. Dari SMP sampai S2. Hampir selesai dari semangka. Iya, tanam semangka. Iya. Mantap ini loh, teman-teman. Wih. Siapa bilang jadi petani itu susah kaya ya, Pak ya? Ternyata kalau memang kalau pekerjaan itu, kalau apapun pekerjaan, kalau tidak ditekuni nggak akan berhasil. Kalau ya barangkali orang melihat pekerjaan yang katanya remeh itu ya, tapi kalau kita tekun pasti akan ada hasilnya. Pasti gitu. Makanya saya meyakini petani aja, ternyata saya ya bukannya tapi ternyata saya ya pokoknya saya itu tenang lah, menyekolahkan anak bisa. Dan yang dulunya hutang saya sampai bahkan sundulang itu katanya orang itu, saya alhamdulillah saya sudah mampu sedikit bayar hutang juga. Oh, dulu sempat pernah bangkrut tuh nanam. Maaf, gitu. Boleh menyebutkan jenis tanaman lain nggak? Boleh apa enggak? Ya silakan, Pak. Saya bangkrut dari tanam berambang dulu. Iya, pernah bangkrut itu dan habis-habisan. Pertama ya nanam semangka, terus saya tertarik menanam berambang itu karena ada teman yang nanam berambang dan berhasil, makanya saya ikut tanam. Ternyata saya nggak jodoh barangkali. 1 tahun saya bangkrut tanam berambang. Akhirnya saya kembali tanam semangka lagi. Itulah baru bangkit saya. Tuh ternyata sayanya jodoh nanam semangka aja. Akhirnya sampai sekarang terus nanam semangka. Nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah-pindah ya? Nggak pernah pindah. Karena sudah menemukan jalannya mungkin ya. Iya, saya kira gitu. Oke. Nah dulu berarti waktu nanam semangka itu tanya-tanya dulu atau gimana, Pak? Ikut dulu. Saya kalau orang Jawa bilang buruh. Ikut orang nanam, makanya kira yang merawat, nanti digaji harian. Satu hari biasa waktu itu 1 hari 60.000. Nanti kita bekerja berapa hari digaji sesuai dengan hari yang kita kerjakan. Terus kan kita sambil ambil ilmunya, sambil ikut orang, tapi kan kita bisa ambil ilmunya. Oh, caranya begini-begini. Setelah bisa baru kita tanam sendiri.
Nah, itu teman-teman ya, bagi teman-teman pemula, anak-anak muda, generasi milenial, generasi teknologi ya. Iya. Itu kan kadang maunya yang instan. Ya. Nah, ini nggak ada yang instan ini Enggak ternyata. ada. Harus Butuh belajar. waktu, Iya, butuh waktu. butuh proses, butuh Proses, belajar. Bahkan proses itu juga jatuh bangun, enggak sekali proses langsung jadi enggak. Juga pernah gagal. Saya pernah setiap 1000 pohon ini ya, cuma dapat uang 200.000 karena gagal. Pernah juga. Pernah gitu. Pernah. Di semangka ya. Iya, semangka. Tapi saya terus gak putus asa, terus usaha terus. Gitu. Ya. Pak, nanam berambang tadi kan udah bangkrut lah. Iya. Gitu ya. Iya. Terus nanam semangka pernah jatuh juga. Iya. Kenapa kok di semangka kok bangkit? Ya kan begini, pertimbangan saya kalau berambang itu modalnya lebih banyak dari semangka. Kalau berambang sekali bangkrut itu agak sakit. Artinya kerugiannya lebih banyak, terlalu berat. Tapi kalau gitu. Semangka kan enggak. Modalnya kalau kita kerjakan sendiri seperti saya ini kan enggak bayar orang, cuma tenaga saja yang pakai saya kerjakan sendiri. Itu begitu seandainya saya dapat uang enggak begitu sesuai dengan harapan kan saya enggak rugi, paling cuma rugi tenaga. Nanti usaha lagi setelah nanti ada hasil banyakan. Karena kalau ada hasil tanahnya baik, nanti kan kita punya hasil yang banyak. Tapi sekali kita hasilnya kurang maksimal kan, kalau rugi kan nggak begitu banyak, kan kita kerjakan sendiri. Gitu. Modalnya pun semangka kan nggak begitu banyak, lebih banyak bawang ya, bawang merah. Oke, kita review lahannya ini Pak. Ini lahannya berapa meter persegi luasnya Pak? Kalau meter persegi kurang paham, kalau orang sini setengah gitu, bahasanya setengah, seperempat gitu, setengah bau, setengah hektar gitu ya, 1 hektar. Kalau ini berapa ini? Ini cuma barangnya setengah hektar cuma kalau setengah hektar. Iya, kita setengah hektar saja. Setengah hektar ini ditanami berapa pohon? Para pohon. Kalau setengah hektar itu sekitar 2500 lah, sekitar 2500 ya. Iya. Wih, mantap ini teman-teman. Dan ini juga beberapa yang ada yang sudah berbuah. Ya kita shoot ya, ini yang di bawah ini yang sudah berbuah teman-teman. Nah, seperti ini yang sudah berbuah. Oke. Nah, ini udah mulai siap panen nih, ya, hampir panen nih. Siap panen, ya. Oke. Nah, kita mungkin bicara mengenai perawatan, Pak. Boleh ya? Boleh. Oke. Untuk perawatan semangka itu sulit nggak, Pak? Bagi yang sudah terbiasa, bagi yang sudah terbiasa tanam ya enggak. Tapi bagi yang belajar barangkali dibilang sulit. Sebenarnya enggak. Kalau petani, kalau sudah pernah menjadi petani ya, saya kira semua tanaman itu sama cara merawatnya. Orang penyakitnya aja juga sama kok. Biar padi, biar semangka, biar melon itu sama saja. Biar bawang merah, bawang putih, bawang merah itu juga penyakitnya paling ulat, tungau merah, itu kutu daun gitu, cuma itu aja. Apa penyakitnya kan nggak ada lagi selain itu. Jadi obat-obatannya juga sama. Cuma barangkali cara merawat, cara pengairannya saja yang berbeda dengan padi atau dengan kedelai, itu beda, itu aja. Kalau perawatannya sama saja. Perawatannya sama saja. Nah, ini kan merupakan salah satu tanaman merambat ya Pak ya? Iya. Kalau melon itu kan apalagi yang di greenhouse itu kan pakai tajar-tajar itu atau langsung pakai tali ya, supaya ke atas. Itu kalau semangka gimana Pak? Kalau semangka ya begini, jadi setelah nanti mulai menjalar ya kita atur. Ya kita atur, jadi tidak dibiarkan merambat, enggak. Nanti kita atur ya, biasanya satu pohon itu kita kasih tiga batang, tiga gini ya, mulai kecil kayak gini, terus kita tata ke sini sampai umur hampir 1 bulan baru kita kawinkan. Kita kawinkan, nanti cabang-cabang yang tidak dipakai nanti seperti ini langsung kita hilangin waktu masih belum kita buang, biar jalur pokoknya itu semakin bisa biar fokus ke jalur pokoknya. Fokus untuk nutrisi ke daun pokok dan nanti ke buahnya. Jadi yang gini ya waktu masih muda kan mengganggu sebenarnya, kan ikut makan nutrisi. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi hampir sama seperti melon lah ya. Iya, sama juga, cuma melon ke atas, semangka ke bawah. Oke, ya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya mantap. Nah, ini kalau jarak tanamnya berapa kali berapa ini Pak? Kalau jarak tanam biasanya masing-masing petani itu berbeda sesuai dengan keyakinan, kesenangan. Kalau saya jarak tanam tuh biasa memakai 65 cm.
65 cm. Ya, ada juga yang pakai jarak 50 cm. Biasanya kalau yang pakai jarak 50 cm itu hanya dibuahkan satu. Terus yang jarak 65 seperti saya ini biasanya buahnya 2. Kalau yang jarak terlalu dekat itu kalau dibuahkan 2 biasanya kurang maksimal besarnya. Gak bisa begitu besar. Nanti paling besar paling cuma 4 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo lah. Tapi kalau yang dibuahkan 2 jarak panjang itu kan bisa sampai 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo gitu. Oh gitu ya. Iya. Pak, ini berarti satu gulut ya ini ya? Iya, di sana ya. Satu gulut ini iya. isi 1 sampai 2 ya, berarti ya 2 gini atau gimana Pak? Atau cuma satu? Satu aja nanti ya, ini untuk ngatur buah dan tempat buah dan nanti batangnya daunnya ini yang sini. Oh gitu. Iya, jadi satu saja tanam nanti kembali ke sana, teman-teman. Oh berarti tanamnya sebelah sana ya Pak ya? Ya sana nanti diputar ke sini. Di ini ke sini. Ya, kalau ke sini biasanya nanti kita kalau orang Jawa bilang ngawinnya bunganya itu untuk bikin buah ini kan sulit kalau sudah tempuk begini, makanya kan dibalik biar mudah nanti kita cari bunganya mana yang mau dipakai, mau gitu ya. Kan enggak semua nanti ada yang dibuang juga. Jadi ada tekniknya ya Pak? Iya, iya. Sembarangan. Wih ini mantap ini teman-teman. Ini 2 tapi besar ini. Mungkin dari kamera kurang besar ya, tapi kalau datang langsung ke sini besar ini teman-teman. Mantap ini. Oke Pak, ini bisa besar kayak gini nih sama kayak buah naga pakai pembesar buah atau gimana Pak? Kalau alami Pak? Alami, saya nggak pakai pembesar buah. Saya pupuk biasa, memang kalau saya pupuknya kimia, tapi ada teman yang pakai pupuk organik, tapi juga pasti tunjang dengan kimia. Kalau seluruhnya semua pakai organik biasanya nggak kuat, nggak mampu bikin besar. Organik kan cuma daunnya itu kelihatan bisa hijau itu. Oh gitu ya. Ini satu gulut ini full tanah murni apa kasih media yang lain Pak? Enggak, tanah murni. Tanah murni ya, tanah sini aja ya. Tanah murni. Berarti setelah dibajak gitu ya, habis itu digulut. Iya, terus dibungkus plastik. Ya, terus ditanami. Tapi kan masing-masing petani itu kadang-kadang punya cara sendiri. Nanti setelah dibajak nanti dipupuk dulu. Oh iya. Ya, nanti dipendam pupuknya terus ditanami, tapi biasa saya nggak pakai pupuk dasar. Jadi setelah dibajak, ditata, digulut, langsung dibungkus. Oh gitu. Nanti setelah tanam umur 10 hari baru kita pupuk. Pupuk pertama masuk gitu ya? Iya, biasanya saya begitu. Oke. Kalau pupuk pertama gitu itu biasanya Bapak pakai apa Pak? Kalau saya biasanya pakai, setelah kan sekarang kemarin tuh agak sulit cari Ponska yang subsidi, terus cari Ponska yang non subsidi itu biasanya pakai itu, nanti kasih NPK Mutiara sama Urea yang non yang subsidi, Tawon tuh biasanya saya pakai itu, merek Tawon tuh biasanya. Oh, iya. Itu awal ya, sebenarnya sampai panen tetap itu, tapi nama dosisnya aja yang kita tambah nanti ya diatur dosisnya aja, nanti pertama sekian terus semakin tambah semakin apa. Oke ya, baru pertama tadi Pak kasih pupuk pertama kali itu dosisnya berapa gram Pak satu pohon? Kalau di gram saya gak bisa ya, biasanya cuma aja setengah sendok makan aja. Setengah sendok makan? Iya, setengah sendok makan. Kalau gram kayak gak ngerti. Setengah sendok makan biasanya untuk yang pertama. Sendok makan itu satu pohon, batang ya, satu pohon. Iya. Terus nanti ditambah lagi setelah umur 20 ya, sekitar 22 lah ditambah lagi. Sedikit lagi, butuh banyak, paling hampir 1 sendok. Nanti setelah hampir, kalau orang Jawa bilang nyangoni kawinan, nanti setelah umur 28 29 baru kita agak banyak, kadang-kadang 1,5 sendok atau 2 sendok. Tujuannya untuk nanti sambil kita mainkan perkembangannya buahnya untuk jadi untuk mengangkat untuk mengangkat buahnya supaya cepat besar. Tujuannya gitu. Begitu ya. Wah ini teman-teman mantap nih, besar banget ya.